kita lebih lanjut ke dalam materi kita. Di sini Miss 2 ini ingin bertanya kabar-kabar kalian nih. Nah, kabar anak ibu sekalian gimana? Baik? Sehat? Sehat? Oh, sehat. Nah, sebelumnya izinkan Miss ini memperkenalkan diri Miss kalian. Perkenalkan, nama Miss Ezra Regina Simbolon dan teman Miss Juliana Sihombing. Nah, pada materi kita hari ini yaitu mata pelajaran apa? Ayo, siapa yang tahu mata pelajaran apa? Iya, pintar sekali. Nah, mata pelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, terkait dengan seni budaya dan prakarya, di sini kita mempelajari tentang kerajinan. Tapi di sini Miss kalian membawa satu materi tentang menabung atau menghemat, menabung ya. Di sini siapa yang tahu apa itu arti menabung? Ada yang tahu arti menabung? Ada yang tahu? Nah, menabung ini adalah salah satu perilaku kita dari diri sendiri untuk menyisihkan atau menyimpan keuangan kita, menceleng gitu contohnya Kak, atau menyimpan uang kita demi kemanfaatannya ke depan. Pastinya kan kalau kita menabung memiliki fungsi dan tujuan ke depan gitu kan. Nah, terkait menabung ini siapa di sini yang punya tabungan di rumah atau sisihkan tabungan di sekolah kah, di rumah kah, atau disimpan dengan orang tuanya? Yo, siapa yang punya? Atau juga di sekolah sama gurunya? Oke, pintar. Contohnya kan ada nih dikasih orang tuanya, mau dikasih mama bapaknya, dikasih kakaknya, dikasih nantulangnya, baunya, dikasih contohnya uang 5.000 kan. Terus anak-anak ibu sekalian harus pandai dalam penyisipan uang. Dimana contohnya dikasih 5.000, kita tabung 3.000. Nah, 3.000 kita tabung, kita masukkan ke dalam celengan. Mau itu dalam celengan pribadi, simpan dalam orang tua, di sekolah atau dimanapun, sisipkanlah minimal 2.000 ke dalam tabungan kita, supaya kalau anak-anak ibu sekalian dapat apa yang mau dibeli pribadi tercapai gitu Melalui uang pribadi, hasil tabungan. Benar sekali. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari apa itu menabung yang akan dijelaskan oleh Miss Juliana. Nah, fungsi menabung ini yang pertama yaitu menyiapkan uang untuk kebutuhan. Seperti yang dikatakan Miss tadi, jika ada keinginan kita untuk membeli sesuatu, kita dapat menabung terlebih dahulu untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, yang kedua, kita juga dapat belajar mengelola keuangan kita melalui menabung ini. Kemudian yang ketiga yaitu menghadapi situasi darurat. Nah, melalui menabung ini kita menyimpan uang kita. Jadi ada kondisi terdesak atau kondisi darurat, kita dapat menggunakan uang tersebut. Jadi kita dapat lebih terbantu. Iya, benar sekali. Itu adalah fungsi ya, Miss ya. Iya. Kemudian ada hubungannya menabung dengan mata pelajaran lain. Miss berdua ambil contoh itu mata pelajaran matematika, yang dimana matematika ini di dalam menabung mengajarkan konsep dasar angka. Yang kedua yaitu perhitungan. Yang ketiga pengelola keuangan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sampai materi ini ada yang mau ditanyakan atau mungkin anak-anak ibu sekalian, Bu, kenapa sih harus menabung? Kenapa sih harus menabung? Kan bisa jajan aja ke sana membeli ini. Gitu, ada enggak? Miss sekalian berharap kepada anak-anak Miss sekalian dapat sampai sesampainya di dalam sekolah kita pertemuan hari ini, sampai di rumah bisalah kita memulai kebiasaan kita dalam hal menabung, penyimpanan uang kita. Gitu. Nah, sekarang Miss berdua sudah menyiapkan tabungan. Ini dia. Oke. Baik, Miss. Siapa yang Oke, boleh. Oke. Nah, di sini ini ada kerajinan. Kan tadi pembelajaran kita kan seni budaya dan prakarya. Di sini Tentang menabung. Di sini Miss berdua ini mengambil contoh satu bahan sebuah celengan atau tabungan. Coba Miss ditunjukkan dulu. Oke. Boleh lihat. Inilah jenis hasil karya kerajinan Miss yang akan Miss sampaikan kepada anak-anak Miss. Mungkin menurut anak-anak Miss sekalian mahal membeli tabungan ya, bisa kreatif kita sendiri dalam membeli hal ini. Sendiri. Oke, baik. Di sini Miss Juliana akan menjelaskan apa aja bahan-bahannya.
Yang pertama, bahan yang diperlukan itu kardus yang bisa membentuk ini. Nah, yang kedua itu yang sebagai lapisannya kertas kado dan kertas HPS yang berwarna. Dan yang ketiga yaitu lem, di mana gunanya untuk melekatkan bagian-bagian kardus tersebut. Nah, dan yang keempat juga ada lem fox yang untuk menempelkan kertas kado tersebut dan HPS dengan kardus. Nah, Itulah sebahagian dari bahan-bahan ini. Nah, ya Miss kalian pasti bukan hanya mau menjelaskan bahan-bahan aja. Nanti Miss berdua ini akan menampilkan bagaimana cara-cara proses pembuatan dari awal terbentuknya bahan-bahan sampai dia selesai, sampai terbentuklah celengan. ya. Baiklah anak-anak Miss berdua harap anak-anak Miss sekalian dapat memahaminya melalui pembelajaran ini. Maka dari itu Miss berdua akan menutup pembelajaran ini dan dengan mengucapkan selamat pagi. Bye bye. Bye bye. Terima kasih, semoga bermanfaat.